Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma fahhimna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil ya Rabbu ya Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa ali. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wa hasu ala tamsuki bi kitabillah wa shukri rasulih wa du'a'il huda wa tilahati al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam kajian kita, yaitu kitab Ta'lim Muta'allim, di mana kita mempelajari daripada teori-teori para ulama salaf menuntut ilmu. Semoga dengan kajian kitab ini kita mendapatkan berkah daripada sahibul kitab. Allah mudahkan kita untuk menghafal, Allah berikan kita ilmu yang manfaat walaupun sedikit, tapi diamalkan. Dan kita alhamdulillah telah sampai ke bab niat dalam belajar. Kita nyampe yaitu wala yanwiya bihi iqbalan nasi. Dalam menuntut ilmu tidak boleh kita niatnya apa? Ingin manusia itu semuanya menghadap, mengharap atau menghormati kita, tidak boleh. Ilmu apapun itu. Ada sebuah maqalah jamilah jiddan, ungkapan yang sangat indah daripada Syekh Ramadan Al-Buti, seorang ulama yang terkenal, ulama yang punya karismatik. Beliau merupakan ulama yang sangat dipuji oleh ulama Yaman, Hatta Umar, bahkan Al-Habib Ali Jubri menganggap beliau sebagai gurunya. Syekh Ramadan Al-Buti, Imam Syahid, beliau merupakan ulama yang syahid, meninggal dalam keadaan sedang ngajar tafsir. Kemudian ada satu orang mengebomkan dirinya di masjid tempat beliau mengajar sehingga beliau syahid, meninggal. Dalam tafsirnya beliau mengatakan sangat indah sekali. Al-muhim, kata beliau ini, dalam niat dalam belajar ilmu ini, ilmu apapun itu, kata beliau, al-muhim annaka idza aradta an tattajiha ila al-ilmi ayyan kana hadzal ilm. Al-muhim, yang penting, annaka idza aradta an tattajiha ila ilmi, yang penting jika kalian belajar, menghadap, mengharap ilmu apa aja, kata beliau, ilmu apa aja, ilmu agama, ilmu kedokteran, semuanya, ya kan? Apa kata beliau? Faj'al qasdaka, lihat mahal syahidnya ini, tempatnya, ya kan? Ij'al, maka jadikan, qasdaka, tujuanmu apa? Min wara'i dzalika at-taqarrub ilallah. At-taqarrub ilallah, jadikan semuanya itu, ilmu apapun, ilmu agama, ilmu kedokteran, ilmu handasah, atau ilmu-ilmu yang selain ilmu agama, terserah, tapi satu niatnya apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau untuk Allah semuanya, karena Allah semuanya, kata beliau, wahina idzin tusbihal ulum kullaha ulum syar'i. Kulluha ulum syar'i. Ketika kita belajar, ya kan, belajar ilmu selain ilmu agama misalnya, ya kan, kita niat, ya Allah, saya niat belajar ilmu kedokteran ini
karena Engkau ya Allah, karena dirimu ya Allah. Mungkin nanti ya kan ada orang muslim, orang Islam yang sakit, saya bisa membantu pengobatannya. Bahkan kalau bisa ya Allah, kalau saya berhasil dalam ilmu ini, ilmu kedokteran ini, maka saya akan gratiskan pengobatannya. Niat baik. Maka kata Syekh Ahmad Al-Buti, ketika orang ini niatnya taqarrub ila Allah, maka semua ilmu yang ia dapati semuanya ilmu syar'i. Ilmu syariat artinya apa? Ilmu agama. Artinya apa? Mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Nah, makanya ilmu selain agama aja, ketika kita belajar memperdalam karena Allah Subhanahu wa taala, menjadi nilai ibadah, apalagi ya kan? Apalagi ketika kita belajar ilmu agama karena Allah, belajar ilmu tafsir karena Allah, ya kan, untuk diamalkan, maka otomatis pahalanya ataupun ganjarnya berlipat-lipat. Makanya nanti kalau selesai mondok, bagaimana cara biar tidak mengharapkan dunia, ya kan? Oleh karena itu pesan guru daripada Guru Sagir, ketika kita selesai mondok, kita ngajar, maka harus ada bisnis. Kenapa? Biar kita tidak mengharap dengan dakwah kita pemberian orang lain. Bisnis, kerja, ya kan? Mengajar, dakwah itu adalah kewajiban bagi orang punya ilmu. Bisnis ataupun mencari dunia, mencari nafkah adalah kewajiban bagi seorang kepala rumah tangga. Maka jangan sampai nanti selesai mondok, akhirnya apa? Tidak ada bisnis. Pengennya nanti khutbah milih-milih, situ masjid nilainya sekian, wah di situ aja akbar wa aksar. Nah, ini jangan. Antum pernah dengar cerita daripada seseorang ulama di zaman Bani Israel, gurunya seorang nabi, itu Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa ini beliau punya murid, punya mulazim. Sekian tahun ikut Nabi Musa, banyak ilmu-ilmu yang ia dapati daripada Nabi Musa. Akhirnya apa? Tidak inqatal khabar anhu. Nabi Allah Musa alaihissalam terputus keberadaannya, kabar tentang dirinya. Ternyata dia adalah salah satu ulama ataupun ustadz kampung lah, ustadz kampung lah, kan pulang dia pulang kampung setelah mondok, selesai belajar dari Allah Musa, ya kan, setiap kali ucapannya haddatsani Musa, qala haddatsani kalimullah Musa, semua ucapannya adalah haddatsana Musa, haddatsani kalimullah Musa, semuanya. Karena dia seorang mulazimnya Nabi Allah Musa, seorang daripada murid Nabi Allah Musa, sehingga ucapannya selalu menempelkan ataupun menggunakan haddatsani Musa. Nabi Allah Musa berkata. Kalau udah seorang nabi berkata, berarti ada sebuah wahyu. Kalau seorang nabi itu berkata, maka ada sebuah wahyu. Jadi apa? Tiba-tiba Nabi Musa ini pengen ketemu sama dia. Kemana saya punya mulazim ini? Kemana saya punya murid ini? Kok tidak ada kabar? Udah lama tidak ketemu. Lewat seseorang, ya kan? Seorang laki-laki membawa khinzir. Arab khinzir, baby, babi kan? Akhirnya Nabi Allah Musa AS bertanya, wahai fulan, ente tahu enggak, ya kan, murid saya, tahu enggak bagaimana kabarnya dia? Enggak ada kabar, udah lama enggak ketemu sama saya, kangen. Kata orang laki-laki, wahai Nabi Allah, inilah muridmu. Kaget. Hadzal khinziru tilmizuka. Wahai Nabi Allah Musa, ini muridmu. Yang babi ini, ini muridmu. Nabi. Kaget, loh kok bisa? Ya kan? Kok bisa? Seorang manusia dirubah jadi khinzir, dari babi. Ya, kaget. Akhirnya Nabi Allah Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Allah, rubahlah dia kembali kepada seperti manusia. Rubahlah dia ya Allah sebagaimana dia menjadi manusia. Rubahlah dia ya Allah, memohon. Kemudian Allah menjawab. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, seandainya engkau berdoa dengan doanya Nabi Adam, niscaya aku tidak akan kabulkan doamu. Kok gitu ya Rabb?
Tapi aku akan memberitahukan kamu, kata Allah ini. Sebelumnya Nabi Musa mengatakan, Allah mengatakan, ya Rabb, saya ingin tahu kenapa kok dia ini berubah dari khinzir, padahal dia manusia. Kok tiba-tiba dia seorang alim, orang pinter, ya kan? Orang pinter dia ini, murid kesayangan saya. Semua ilmu-ilmu yang ada dari saya ada sama dia. Kok tiba-tiba berubah dari khinzir? Hanya saya minta Allah dirubah dia agar dia ini memberi kita kejadian tentang kejadian kok bisa, dan kok bisa jadi seekor babi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, saya yang akan memberitahukan tentang dirinya. Faqala ta'ala, ya Musa, muridmu ini, ya kan, dia menjadikan ilmunya, ilmu agama sebagai apa? Dagangan. Datang ke rumah orang-orang, haddatsani Musa, qala haddatsani kalimullah Musa. Tujuan apa? Agar dikasih fulus, dikasih uang. Ya kan? Datang kampung sebelah, haddatsani Musa. Tujuan apa? Uang. Jadi ya ja'ala ilma tijaratan. Nah, makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, wailul li ummati min ulama'is su. Celaka umatku, celaka umatku, ya kan? Dari ulama su. Siapa mereka? Siapakah? Yattakhiduna, mereka ulama su yattakhiduna hadzal ilma, mereka menjadikan ilmu ini tijaratan, sebagai tijarah. Tahu tijarah? Dagangan. Anak kalau diundang di kampung situ, kalau tidak kasih 5 juta, anda nak pergi. Tak mau. Ilmu goli ya, mahal sekali ilmu ini. Anak belajar sekian tahun, masa cuma mendapat piaten lah. Milih-milih. Terus dijemput pakai mobil yang Fortuner. Tak mau pakai pickup, tak mau. Ya, tak mau dia. Yang pengennya yang Z, yang mobil yang mumtaz, yang fakhar. Ilmu ini ta'zimul ilm. Wah, ilmunya tidak ada, semuanya luar biasa. Ya kan? Wah, tak mau. Yaj'al yattakhiduna hadzal ilma tijaratan. Ya kan? Menjadikan ilmu ini sebagai apa? Sebagai dagangan. Ya kan? Sebagai dagangan. Nah, itu jangan sampai kita dikategorikan orang-orang yang menjadikan ilmu sebagai dagangan. Yattakhiduna hadzal ilm tijaratan min umara zamanihim. Jadikan ilmu itu sebagai barang dagangan untuk siapa? Untuk para umara di zamannya. Datang ke rumah pejabat, kan? Diundang pejabat luar biasa datangnya, cepat datang sudah mau'id, ya kan? Ini pejabat undang saya bulan ini, ya kan? Ini mungkin takriban hasil mungkin 20 atau asro malayin. Ya kan? Itu yang undang PRT. Agak lebih hati, kelas ma'adhab. Ya kan? Al-ilm wali datang dia. Jadi ilmu sebagai barang dagangan. Orang ini menurut Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala rubah yang awalnya manusia menjadi khinzir. Kenapa? Karena menjadikan ilmu sebagai barang dan jual ilmu dia. Kalam-kalam Nabi Musa dijual sama dia. Untuk apa? Untuk kepentingan perutnya. Hammuhum butunuhum. Keinginannya hanya perutnya. Wa qiblatuhum nisa'um. Kemudian kiblatnya perempuannya. Wa madhabum dirhamuhum. Kemudian dirhamnya, madhabnya adalah dirham, uang. Ya kan? Tidak ada uang, maka engkau tidak aku undang. Aku tidak akan datang ke undanganmu, katanya. Wa iyadzubillahi min dzalik. Nah, ini dan sampai menjadikan ilmu sebagai barang dagangan. Wala, nah, ini kita juga jangan sampai kita berniat wala istidlabal hutamid dunya, menjadikan ilmu untuk apa? Untuk mengumpulkan dunia, hutam, untuk mengumpulkan dunia. Nah, ini wal karamah, juga agar dimuliakan. Untuk ilmu nanti, ya kan, anak selesai mondok jadi orang alim, jadi ustad, jadi mubaligh, jadi dai. Agar apa? Agar orang-orang yakrimuni, mereka semuanya yakrimuni, menghormati diriku. Wa yuqabbil yadi, mencium tanganku, mencium jari tanganku.
Muliakan. Kalau idza martu bihim, jika aku lewat, yaqumuna ihtirami ilayya. Kalau saya lewat semuanya berdiri. Kenapa? Kenapa? Penghormatan kepada saya. Wa iyadzubillah, jangan sampai dia begitu. Wa iyadzubillah. Kan? Wal karamah, mendapat kemuliaan inda sultan wa ghairihi, mendapat kemuliaan dari siapa? Dari sultan, dari penguasa, bukan dari orang yang namanya sultan, tapi dari penguasa dan selain penguasa. Makanya kan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, idza ra'aitum alim yukhalitu sultana mukhalatan katsiratan fa'lam annahu lissun. Lihat di kitab mahfuzatnya itu ada di bab qala Ibnu Mubarak. Itu sampingnya ada hadis Nabi, ya kan? Kemarin kita bahas tentang kalamnya Ibnu Mubarak yang beliau mengatakan, ya ja'ilal ilmi lahu baziya yastadu amwalis salati. Wahai orang yang menjadikan ilmunya, ya kan, bazia, sebagai senjata, yastadu amwalis salatin, yastadu, memburu, menjadikan ilmunya apa? Memburu harta-harta para penguasa. Kan? Ihtalta lidunya waladzatiha bihiyatin. Engkau, ya kan, tertipu dengan dunia, dengan siasat, ya kan? Yadahu din, menghilangkan agama. Ihtalta lidunya waladzatiha bihilatin tadahu biddini. Yang bisa menghilangkan agama itu menghilangkan agama, menghilangkan keimanannya. Qad sirta majnunan ba'dama kunta dawa'anil majarini. Qad sirta majnunan, engkau telah gila, telah menjadi gila, jadi gendeng. Ya, jadi gila atau jadi gendeng. Ba'dama kunta dawa'anil majanin, katanya Abdullah Barak ini. Ya kan, engkau telah jadi gila. Wahai ulama, dulu ini engkau adalah orang normal, orang waras, ya kan? Orang-orang semuanya yastafi, minta obat sama ente. Jadi, datang, ya kiai, ya ustaz, kanal ibni, anak punya anak ini balid, bodoh, tak bisa hafal. Fa'usiyal amalan, dikasih sebuah amalan atau dibaca-baca air. Biasa kan kalau di kampung itu kita kadang-kadang mondok dikasih air sama orang tua, ya kan? Datang kiai-kiai, wahai kiai, anak saya pengen mondok. Di mana? Di pondok Habib Shalih Haddad. Masya Allah, ya kan? Tolong doakan kiai, semoga Allah SWT apa? Menjadikan dia orang yang soleh, hafalannya cepat, ya kan? Kasih penerang hati, wahai kiai. Dibacakan sama kiai ini, kasih obat. Baca-baca, minum, kan? Kiainya sebelum apa? Sebelum dia menjadi gila, jadi dawa. Qad sirta majnunan ba'dama kunta dawa'an lil majanin. Dulu engkau wahai kiai adalah sebagai obat, tapi ketika engkau bergaul ataupun ustaz setelah bergaul sama penguasa, maka engkau jadi gila. Kalau dokternya sakit tidak ada ngobati kan? Dokter sakit, dokter kok sakit? Kalau kita sakit ke dokter, dia ngobati. Tapi kalau sakit, bingung dia sendiri bingung sama penyakitnya dia. Apalagi kita, ya kan? Ini kiai atau ustaz, ya kan? Dulu ya sebagai obat. Setelah gila, mau minta obat ke siapa? Ke orang gila. Minta orang gila. Ini dulu kiai ini, ya kan? Minta obat. Takutnya doanya macam-macam. Ini bukan majdub, bukan majdub lain lagi. Majdub lain lagi. Ba'dama kunta dawaan limajin, wahai kau telah menjadi gila, padahal dulu engkau adalah dawa, sebagai obat untuk orang-orang gila. Karena engkau udah gila, banyak orang yang meninggalkanmu. Kenapa? Karena engkau telah bergaul bersama siapa? Bersama para penguasa, sehingga karismanya hilang, haibahnya hilang. Itu ada. Wa ghairihi, dan sebagainya, baik itu penghormatan dari santrinya ataupun penghormatan dari orang kampung yang sampai dia macam-macam. Wa'idzubillah. Qala Muhammad bin Hasan, berkata Muhammad bin Hasan, ini adalah seorang murid Imam Abu Hanifah. Beliau tinggal di kota Baghdad atau Irak. Ini beliau lahirnya pada tahun 131. Imam Syafi'i sempat belajar sama beliau ketika beliau dari Madinah langsung ke
dari Imam Malik, langsung beliau belajar pada murid Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Hasan. Lau kana an-nasu kulluhum abidi, seandainya manusia semuanya abidi, hambaku, hamba saya, budak-budakku semua ini, kan? La'ataku, saya aku akan apa? Aku akan bebaskan mereka. Wa tabaratu an walaihim, dan aku akan lepaskan mereka dari perbudakan. Maksudnya apa? Ya kan? Jadi tidak perlu manusia itu butuh sama saya. Saya mengajar karena Allah SWT. Tidak perlu mereka menghormati saya. Karena al-insan abdul ihsan. Al-insan abdul ihsan. Apapun itu. Manusia itu adalah hamba kebaikan. Kalau kita berbuat baik kepada seseorang, pasti orang itu akan menjadi budak kita. Masalah Syiah, anak kasih fulus, anak kasih mereka uang, pasti, ya kan? Syiah ini akan menghormati saya. Kenapa? Anak kasih dia kebaikan, fulus. Dan insan abdul ihsan. Nah, ini. Waman wajada, barang siapa yang wajada, menemukan lazzatal ilmi wal amal bihi, barang siapa yang menemukan kelezatan ilmu wal amal bihi. Lihat, wal amal. Kenapa? Al ilm bilal amal kasyajar bil thamar. Ilmu tanpa diamalkan bagikan apa? Bagaikan buah tanpa, bagaikan pohon tanpa berbuah. Nah, ini wa iyadzubillah. Wa man wajada lazzatal ilmi wal amal bihi qallama yaghrau fi indas. Barang siapa yang menemukan, mendapati lezatnya ilmu, dan menemukan lezat ilmu. Ilmu itu adalah lezatnya, ya akhi. Ya kan? Orang kalau di pondok biasa baca kitab itu tidak enak kalau tidak baca. Wah, sesibuk-sibuknya apa? Kenapa? Pasti dia akan nyempatkan membaca buku. Enggak tahu kalau di pondok senangnya ta'anas, ya, pertama datang ke pondok ta'arufan sama teman-temannya, ismi fulan bin fulan, jitu min syari' Tanjung Raya 1, jitu ila hadzal mahad li ta'allum. Awal, pertama kali datang li ta'allum, untuk belajar. Ba'da talaz zaman, setelah lama sekian pondok, dapat setahun 2 tahun, ya kan, bukan untuk ta'allum tapi li ta'annas, berubah niatnya. Jangan sampai berubah, ya kan? Kenapa? Karena yang namanya ilmu itu kelezatannya itu dengan murajaah wal mutalaah wal amal bihi. Ilmu itu kita akan menemukan kelezatan. Lezat sekali ilmu itu. Akhirnya Al-Imam Nawawi itu, ya kan, di antara manaqib beliau, Imam Nawawi itu, beliau lupa untuk kawin, untuk nikah. Ya kan? Lupa beliau. Untuk nikah lupa. Makanya Al-Imam Syekh Abu Fattah Ghuddah, beliau mengumpulkan dalam satu kitab, nama kitabnya Ulama'ul Uzzab. Ulama'ul Uzzab, ulama yang membujang. Semoga antum menjadi ulama yang tidak mau, sudah. Jangan. Nah, Al-Imam Abu Fattah Ghuddah, Syekh Abu Fattah Ghuddah ini, beliau mengumpulkan ulama-ulama yang membujang. Bukan tidak mau kawin, tidak sempat mikirkan harim. Kalau kita kan enggak. Kulul pokoknya syair Majnun udah hafal dia kan, maratu ala diyar diyal laila, pokoknya khayal tuh. Imam Nawawi ketika, ya Imam, kenapa engkau tidak kawin, kenapa engkau tidak ingatkan, tanya kenapa kau ingat. Waktu-waktu beliau hanya untuk ilmu, ngarang kitab, murajaah kitab, lupa yang namanya pernikahan. Padahal kalau kita kaji kitab beliau di Minhaj, kita temukan permasalahan fikih yang paling rumit di Minhaj adalah bab tolak. Bab tolak di Minhaj itu sama bab haid di Minhaj. Repotnya luar biasa. Dari mana ya? Orang kalau tidak pengalaman, ya kan, sulit untuk menjelaskan. Ya, tapi tidak, ini lain beliau. Laduni dapat, karena beliau seorang wali kutub, ya kan? Beliau tidak kawin, bukan tidak mau kawin, tapi tidak sempat, lupa. Yang namanya pernikahan itu lupa, karena lezat dengan ilmu mutalaah wal mujaah. Lezat, merasakan daripada kelezatan dengan baca kitab, dengan mengarang kitab. Ya kan? Baca, lihat karang beliau punya syarah daripada syarah Muslim yang jilid mungkin sekitar ada 12 jilid, ada 5 jilid.
tergantung ketakannya. Bagaimana umur singkat itu kok bisa kan mengarang kitab. Kalau kita mondok sekian tahun, wala kitab, wala kutub, wala kitabah. Tidak ada kitabahnya, kitabnya badal talal badal naja ila fasal a'la, setelah naik kelas ke atas taraka. Ditinggalkan di syubak, lihat di jendela-jendela itu. Emang karena kalau udah ilmu itu tidak dihargai, bagaimana Allah SWT ketika ilmu Allah tidak dihargai, bagaimana Allah akan menghargai antum? Kan? Kitab apapun itu, walaupun kitabnya masalah kitab saghir ya ini, kitab tajwid, kitab nahwu matan tajwid, ada kitab raqiqun jiddan, tipis sekali kitab. Ya, ketika antum muliakan, maka mungkin dengan ta'zim antum pada ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu untuk antum. Kita tidak tahu, ya kan? Tidak tahu. Ini termasuk juga al-Imam Jamasyari, beliau tidak kawin, al-Imam Tabari, beliau tidak kawin. Mereka semuanya adalah ulama-ulama yang tidak ada kepikiran untuk apa? Untuk nikah. Lupa yang namanya pernikahan. Bukan tidak mau melakukan sunnah Nabi, tidak. Tapi karena lupa. Orang lupa kan tidak apa-apa. Antum aja puasa, ya kan? Antum puasa. Kemudian makan. Man akala nasiyan fala yibtul. Tidak batal puasanya. Makan nasi karena lupa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Apalagi lupa masalah ini perkawinan, karena beliau sibuk dengan ilmu, istighal bil ilm, ya kan, sibuk dengan ilmu, lupa dengan daripada pernikahan. Padahal kalau kita kaji kitab beliau di Minhaj, bab yang paling sulit itu adalah bab pada talak, macam-macam bahasannya situ talak itu. Kok bisa beliau mengarang bab kayak gitu? Padahal sulit, padahal belum kawin. Nah itulah, ya kan, dapat kelezatan ilmu. Kullama, ya kan, waman wajada, bersiapa yang menemukan lazal ilmu amal, kemudian juga beliau mengamalkan setelah ilmu yang ia dapati, mengamalkan, ya kan, ngerti dengan salat duha masalan. Salatnya duha adalah sebagai ada riwayat, di antara riwayat fadilah salat duha adalah lal faqra ma'ad duha, la faqra ma'ad duha, wala ghina ma'az zina. Sebuah riwayat hadis Rasulullah mengatakan lal faqra ma'ad duha, wala ghina bizina. Tidak akan fakir orang yang melakukan sholat duha. Kita ngerti itu hadis ini, kita ngerti, kita amalkan sholat duha walaupun cuma 2 rakaat, ya kan, 2 rakaat. Karena kita hadis, mungkin di antara sebab Allah Subhanahu wa taala membukakan kelapangan hati kita, futuh untuk kita, karena mengamalkan satu hadisnya Rasulullah, sehingga Allah SWT ta'zim kita pada hadis Rasulullah, mengamalkannya, maka mungkin dengan sebab itu Allah SWT membukakan futuh untuk kita, ya kan. Ada apalah, mungkin pernah baca kitab, ya kan, pas baca Bukhari ada fadilah tentang tahajud, antum baca, antum amalkan, ya kan. Berat, pertama-tama berat tahajud, tapi lama-lama biasa, ya kan, lama-lama udah biasa. Paham tuh? Sampai, ya kan, kita tidak mengamalkan apa yang kita ketahui. Karena di pondok ini, ya kan, yang penting adalah mengamalkan ilmu. Kullama yaghrubu, setiap sedikit sekali, ya kan, sedikit sekali ketika orang ini menemukan kelezatan menuntut ilmu, kemudian kelezatan mengamalkannya, maka dia akan sedikit keinginan untuk mengandai-andai yang ada manusia, ya kan. Imam Syafi'i, ya kan, Imam Nawawi dan imam yang lainnya, mereka sedikit sekali untuk si fulan punya mobil, ada tidak kepengen. Kenapa? Karena dia mengamalkan, mendapatkan kelezatan ilmu, ya kan, kelezatan ilmu mengamalkan. Bahkan Al-Habib Zain bin Smith ketika beliau akad nikah, langsung setelah akad nikah beliau langsung kamar tempat beliau baca kitab. Lupa bahwasanya ini ada malam pengantin, langsung baca kitab. Kalau kita kan enggak, langsung bismillah. Ini, ya kan? Itulah para ulama salaf, mereka dengan ilmunya
dengan amalnya, sehingga mereka apa? Mahbubin inda qulubin nasi, dicintai oleh manusia. Ansyadna Syekhul Imam Ajal Ustaz Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim ibn Ismail As-Saffari Al-Ansari imla'an li Abi Hanifah. Ada sebuah syair ini Al-Imam Al-Ajal Ustaz Qiwamuddin, beliau Imam Ahmad mengucapkan, kemudian ditulis oleh Imam Qiwamuddin ibn Ibrahim. Apa syairnya? Man talabal ilma lil ma'ad, barang siapa yang menuntut ilmu untuk ma'ad, untuk bekal akhirat maksudnya, ya kan? Faza billahi minasyaitan, maka dia akan beruntung mendapatkan petunjuk, maka sungguh celaka, sungguh rugi. Li khusrani talibi, bagi orang yang menuntut ilmu itu, ya kan, menuntut ilmu. Li yunailil fadlin minal ibad, menuntut ilmu karena apa? Karena ingin mendapatkan keutamaan, penghormatan ataupun aljah, kedudukan daripada hamba-hamba manusia. Nah, ini makanya katanya Al-Imam Abdullah Barak, beliau Barak ini seorang alim, kan? Beliau mengatakan pertama kali ilmu ini, dasar atau rukun ilmu ini adalah an-niyah. Ketika kita untuk ilmu ini, pertama kali kita lakukan apa? An-niyah, awalnya niyah. Summa al-istima', setelah kita niat, ya Allah, nawaitu ta'allum ilmu diniyah lillahi ta'ala, li mardatika ya Allah, kan? Karena aku, ya Allah, aku menuntut ilmu karena dirimu ya Allah, untuk menggapai ridha Allah. Ini kemudian istima', setelah kita niat yang baik, kita istima' di kelas, tidak boleh ngomong, semua faedah yang diberikan sama ustaz-ustaznya di kelas dan sebagainya ditulis, ya kan? Ya kan? Kemudian sumal faham, dipahami. Kalau tidak paham, tanya ustaznya, kan? Tanya ustaznya, Ustaz, saya tidak paham masalah ini, coba jelaskan. Jangan nanti salah paham, akhirnya oh begini maksudnya. Kalau samar-samar, jangan antum memahami sendiri, ya kan? Nanti takutnya kok salah paham, bahaya. Nah, lebih baik tanya sama ustadznya biar lebih ngerti. Dan kadang-kadang pemahaman itu datangnya pemahaman itu kadang-kadang tergantung waktunya. Kadang-kadang. Sekarang kita baca tidak paham. Ya. Besok setelah kita buka lagi, bahkan ketika kadang-kadang kepahaman itu datang ketika ngajar. Di rumah baca tidak paham. Apa maksudnya ini? Apa maksud ini? Ngajar, oh kamu paham. Dan ini terjadi oleh Syekh Ahmad Al-Buti ketika beliau ngarang kitab, mensyarahkan kitab Al-Hikam. Antum mungkin tahu kitab Al-Hikam, kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Iskandari, kitab yang ulama katakan seandainya Al-Quran itu boleh diganti, cukuplah Al-Hikam Athaillah sebagai penggantinya. Al-Hikam Ibnu Athaillah Iskandari, beliau merupakan murid daripada Abi Hasan Syajali yang punya wirid Bahar, muridnya itu. Nah, ini beliau mensyarahkan kitab Hikam. Beliau ngajar di Masjid Umawi. Ada satu masalah, beliau sambil ngajar sambil mentaklif. Kata beliau, kalau saya tidak paham ketika ngajar, gampang urusannya. Apa? Kita lewati dulu Pak, karena ini saya belum paham. Tapi enggak. Ini pemahaman beliau ini kurang ketika mentaklif, ketika mengarang. Hari kata beliau, ketika ana mengunjungi Mesir, saya menziarahi makamnya Ibnu Athaillah Iskandari. Saya tawassul. Apa tawassulnya? Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman tentang kalimat yang saya tidak pahami. Kata beliau. Akhirnya apa? Beliau pulang ke Syam, beliau ngarang dari pagi sampai beliau sore. Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman. Kan? Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman sehingga kitab yang beliau karang ini selesai jadi 4 jilid. Ya, kitab jamil, dan isinya itu ya kan semua kalam Ibnu Athaillah
oleh beliau diberikan dalil hadisnya Rasulullah SAW. Hebat ya, Masya Allah. Dan ulama, dan ini Anas dengar sendiri, beliau ini dipuji oleh ulama tadi, ya kan? Oleh Habib Umar, oleh Syekh Ali Ba'udun, mufti Tarim. Ini semua ulama Hadramut memuji beliau. Karena dulu ketika beliau pernah ke Yaman, ke Tarim, beliau mengunjungi daripada Darul Mustafa, kemudian mengunjungi Ribat, mengunjungi Universitas Al-Hagob. Itu di situ kita minta ijazah. Ijazah apa? Ijazah kitab-kitab beliau. Kita minta berkat perantara Al-Hayy Abdullah Baharun, kita minta ijazah kitab beliau. Karena karang beliau luar biasa. Karangnya luar biasa beliau. Memang bahasanya agak repot, tapi untuk pemasalannya ini luar biasa. Ya kan? Baik itu dalam bidang tauhid, bidang fikih kontemporer, ya kan, hukum tentang masalah bagaimana seseorang istishhad menjadi syahid kayak di Palestina, ya kan. Di Palestina itu, di Gaza itu dia dibom, ya kan. Akhirnya sebagian masyarakat Palestina mereka mengebomkan dirinya untuk apa? Untuk membunuh orang Yahudi. Nah, bagaimana hukumnya dalam Islam? Itu beliau bahas oleh beliau dalam kitabnya Al-Qadaya Al-Mu'asirah. Permasalahan kontemporer. Nah, ini. Allahumma illa idza tabal jaha lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa tanfidil haqqi wa i'zaz lid dini la lin nafsihi wa hawa fayajuzu dzalika bi qadri ma yuqimu bihi al amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ini katanya. Ya, kata beliau, kecuali, ya kan, kecuali ketika nuntut ilmu, ya kan, dia nuntut ilmu itu niatnya, ya kan, masuk pondok niatnya apa katanya? Untuk mencari jabatan. Untuk mencari jabatan, yang mana jabatan itu dia gunakan untuk apa? Jabatan itu ia gunakan untuk bisa menjadi masalah, jadi hakim, untuk jadi gubernur. Nah, tujuannya apa ketika jadi pejabat? Untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Allah, saya niatkan dirimu, kemudian aku ingin jadi pejabat, jadi hakim, jadi qadhi, jadi polisi. Kenapa? Biar kalau dengan jabatan ini, ya kan, saya bisa menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Ini dalil boleh seseorang ulama berubah jadi umara. Kan, seorang ulama asalnya boleh, seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai jadi pejabat, dalilnya. Tapi apa tujuannya dulu? Kok tujuannya ingin pamer, ingin dihormati? Ya, ini tapi tujuan di sini hanya satu. Kalau saya ini tidak bisa jadi pejabat, saya sulit untuk menegakkan amal ma'ruf munkar. Sulit di kampung sini, ya kan? Kiai nggak dianggap, ustadz dianggap. Akhirnya kok dengan jabatan bisa saya memberantas daripada kemaksiatan. Akhirnya dia mencalonkan diri, entah jadi apa? Jadi anggota dewan, sehingga dia aspirasi dia ataupun dia punya dengan kejabatan dia bisa melenyapkan kemaksiatan, maka tidak apa-apa. Tapi tidak mungkin. Ini hanya teori. Kenyataannya ketika dia telah menjadi penguasa atau pejabat, maka kadang-kadang lupa, ya kan? Lupa, udah enak udah hidupnya, ya kan? Lupa udah. Nah, akhirnya dulu saya ini jadi pejabat, nanti kalau saya jadi pejabat saya akan kasih bantuan dan sebagainya. Ketika udah naik, hilang semuanya harapannya itu, hilang semua ucapannya itu, udah enak dengan dirinya sendiri. Paham tuh? Nah, ini dalil boleh seorang ulama atau ustadz atau tokoh agama menjadi umara kalau dengan jabatan itu dia bisa menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, wantabil haq, kemudian untuk melaksanakan kebenaran. Kebenaran mungkin di situ di kampungnya ada sekte ataupun ada Islam, tapi Islamnya nyeleweng, ya kan? Di debat tidak kalah, tapi tidak mau membubarkan diri, tidak mau tobat. Akhirnya caranya ini harus ada pejabat nih,
biar untuk melenyapkan kesalahpahaman dia ini. Nah, ini wa tabil haqqi wa i'zaraddin untuk memuliakan agama. La nafsihi, bukan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk dirinya sendiri. La li nafsihi wa hawa, atau bukan untuk hawa nafsunya, semata-mata pertama kata dia untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Kemudian untuk melaksanakan daripada hak kebenaran. Itu ada sekte yang salah memahami agama Islam, atau sekte eleng-eleng kata Jawa tu, sekte eleng-eleng. Ketika azan Allahu Akbar, cuman ingat solat tu. Udah solat katanya. Dibilang eleng-eleng. Kenapa? Ingat. Cukup azan dia ingat solat, udah solat katanya dia. Oh, ini salah ini, ya kan? La nafsi, bukan untuk dirinya ataupun hawa nafsunya, maka boleh. Tapi kata Pak Yusuf jadikan biqadri, dengan kadar, sekedar apa? Ma yuqimu bihil amra, hanya sekedar untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Tidak boleh lebih. Nah, ini. Tapi jarang, ya kan? Jarang sekali orang kayak gitu. Ya, ketika menjabat illa di zaman dahulu, ya ketika itu kita kenal dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya kan? Seorang khalifah yang adil luar biasa, kan? Ketika rapat semua fasilitas negara beliau tidak mau, maka tidak meninggalkan harta, tidak ada. Kata dalam sebuah kitab dikatakan, saking adilnya beliau itu, al-ghanam wa dhi'bu, ini ghanam, kambing sama dhi'ib, sigal ini teman, CS, koncoan kata Jawa itu koncoan, CS dia, sahabat karib. Al-dhi'bu wal ghanam, jalan bareng, temu, assalamualaikum, ente sahabi ana sahibah. Saking adilnya luar biasa. Ini karamahnya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, cucu daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Ini. Wa yanbaghi, maka sepantasnya li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, ay tafakkara fi dzalik, untuk memikirkan. Pikirkan. Kan ketika untuk ilmu niatnya apa? Pikirkan matang-matang. Karena apa? Al ilmu asluhu syarabun, ilmu ini asalnya adalah mulia. Cuma terkadang ada hal-hal yang membuat dia ini halnya jeleknya ilmu bukan karena zatnya, tapi karena sesuatu yang baru. Fa innahu yata'allamul ilmu bi juhdin katsirin. Sesungguhnya belajar ilmu dengan juhud, dengan sungguh-sungguh yang banyak. Fala yasrifuhu ila dunya, maka jangan dipalingkan karena dunia. Jangan untuk ilmu pengen nanti belajar ilmu gara-gara apa? Ingin nanti pakainya bagus, ya kan? Imam besar, tasbihnya subhanallah besar sekali sampai di kalung, berat. Ya kan? Orang yang kecil tasbihnya besar. Nah, jangan sampai gitu. Karena ada sebuah makalah pada Ibnu Mubarak juga, beliau mengatakan ta'allamul ilma wa'malu bihi. Belajarlah ilmu. Kalian belajar ilmu katanya. Kemudian setelah kau belajar ilmu, amalkan. Wa la ta'allamu litajammulu bihi. Jangan kalian menuntut ilmu kenapa? Litajammulu bihi, untuk menghiasi diri kalian. Belajar ilmu nanti anda pakai gamis yang ajib, yang bagus, yang Saudi, imam besar, minyak wanginya kalau seminggu tidak hilang-hilang. Luar biasa, ya kan? Fa innahu yushiku in talibul zaman. Kata beliau, apa? Akan datang suatu zaman, ya kan? Suatu zaman ayatajammala bil ilmi kama yatajammalu rajulu bi thawbihi. Akan datang suatu zaman, suatu masa seseorang ini menuntut ilmu gara-gara apa? Gara-gara ingin menghias dirinya. Misalnya gamis yang bagus, imamah yang bagus, hijazi yang warna-warna itu, kan? Kemudian pakai jubah. Niatnya apa? Untuk menghiasi diri dia. Jadi dikatakan, orangnya, ya kan, alim, bajunya bagus. Kama jamalu rajul, bagaimana seorang menghias dirinya
bitaubihi, dengan bajunya. Ini kadang-kadang kan iya, enggak apa-apa kita misalnya karena ingin, tapi hilangkan. Kalau karena ingin ya ingin menta'zim ilmu tidak apa-apa. Menta'zim ilmu ya seandainya berilmu ya enggak apa-apa. Kita menta'zim ilmu karena menta'zim ilmu karena sebagian menta'zim adalah menggunakan baju-baju yang bagus untuk apa? Untuk membedakan antara orang jahil dan orang alim, ya kan? Untuk membedakan antara orang yang tidak ngerti dan orang mengerti. Janganlah dengan bajunya. Paham tuh ya? Falasibu ila dunya al-haqirah, jangan sampai memalingkan pada dunia yang hakirah, yang hina, hakirah, yang hina, al-qalilah, yang sedikit, al-faniyah, yang binasa, yang berhancur dunia ini. Ya dunia aqallu min qalil, dunia itu adalah sedikit di antara sedikit. Dunia itu. Wa asyiquha adzallu min dzalil, orang yang cinta, asyik, rindu, cinta pada dunia adalah orang yang paling hina. Orang yang paling hina. Tusimmu bisihriha, dapat. Tusimmu apa? Membutakan. Butakan, mentulikan ya, mentolikan. Kaum Watu'mi, dapat mentulikan dengan sihir dunia, watu'mi, dan membutakan. Fahum, dan mereka orang yang cinta dunia ini mutahayyirun bila dalili, bingung tanpa ada petunjuk, kan? Jadi bagaimana hukumnya seorang ustaz, seorang ulama memakai pakaian bagus? Tidak apa-apa, kan? Bahkan diceritakan oleh Imam Abu Bakar Adni, ya kan? Beliau ini kalau berjalan, Imam Abu Bakar Adni ini pakai kuda yang mewah, yang mahal. Kemudian ada bodyguardnya, ya kan? Murid-muridnya, pengikutnya. Kemudian ada hambalnya. Apa hambal itu? Karpet itu, ya kan? Jalan dengan pakarnya. Fara'ah al-Yahudi, ada orang Yahudi melihat. Melihat siapa? Melihat Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Adni. Kaget. Ini katanya orang Islam. Kan Islam katanya dunia sijnul mukmin wa jannatul kafir. Ini kebalikan nih. Orang Yahudi Zayyad, penjual minyak wangi. Zayyad, penjual minyak. Akhirnya orang Yahudi menyampaikan kepada Al-Habib Abu Bakar Adni, ya Habib, nabimu itu mengatakan, kan? Ad-dunya sijnul mukmin. Dunia ini adalah penjaranya orang mukmin. Wa jannatul kafir, dan jannah, surga bagi orang kafir. Aku lihat ini kebalikan ya Habib. Ya kan? Kamu dengan pakaian yang bagus, dengan kendaraan yang bagus, dengan ada pengawalnya, bodyguardnya, kemudian kau berjalan dengan hamba. Sedangkan saya ya Habib, ya kan? Udah kumel, ya kan? Kurus, jelek dan sebagainya. Mana hadis yang Nabi katakan ya Habib? Kok kebalik ini Habib? Kok kebalik ini? Kenyataannya tidak begitu, ya kan? Dunia jannatul mukmin, ya kan? Dunia, ya kan? Kenyataannya dunia adalah surga bagi orang mukmin, kan? Wasjidul kafir, dan penjara bagi orang kafir. Ini Habib saya ini orang kafir, kok melarat? Ini kebalik ini. Akhirnya Abu Bakar Adni mengatakan, ya Yahudi, wahai Yahudi, ya kan? Apa yang Allah janjikan azab di akhirat nanti itu lebih asyad daripada yang sekarang. Kemalaratanmu, kesusahanmu ini tidak sebanding nanti di akhirat. Karena orang kafir wahum mu'abbad finnar, ya kan? Orang kafir semuanya mu'abbad, akan selama-lamanya kekal di neraka. Nah, nanti saya ini ya Yahudi, dengan pakaian saya yang bagus, dengan kendaraan saya yang mewah, dengan semua harta yang saya miliki ini yang Yahudi, ini nanti dihisab oleh Allah. Fa amma bi ni'mati rabbika la tas'alunna yauma idzin anin na'im. Kalian nanti akan ditanya tentang kenikmatan. Jadi bukan hanya kesusahan dihisab, kenikmatan juga akan dihisab. Ini Allah katakan. Artinya ya itu kabur. Nah, ini. Wa yanbaghi li ahli ilmi, maka sepantasnya bagi penuntut ilmu alladzilla
an la yadilla nafsuhu, untuk menghinakan dirinya, kan, min ghaibit tamak, dengan tamak. Jangan sampai penuntut ilmu ini, ya kan, penuntut ilmu ini tamak, menghinakan diri dengan rakus. Fi ghairi matma'in, jadi bukan tempatnya. Ini biasanya anak pondok ini ahli nadzafah, ahli talibul ma'had, biasanya ahli nadzafah. Ada makanan langsung cepat, bi ghairi hisabin, langsung ada makanan dari misalnya dapat paket, itu enggak apa-apa karena teman, ya kan. Maksudnya apa? Jangan sampai ketika selesai mondok, ya kan, jadi ulama, jadi ustaz atau jadi kiai, ini tamak terhadap harta orang, atau milih-milih, dikasih jadwal, dikasih daripada undangan, milih-milih di situ sekian itu sekian, dia tidak pergi. Jangan, ini namanya tamak. Wa taharaza amma fihi mudillatil ilmi wa ahli, dan taharaju, menghindari, menjaga diri, fihi, amma fihi, daripada sesuatu mudillatil ilmi, yang bisa menghinakan ilmu, wa ahli, dan juga penduduknya. Jangan sampai talibul ilmi ini ketika mondok, ketika belajar, jangan sampai dia menghinakan dirinya, tidak mengamalkan ilmunya. Mungkin dia kan kemarin beli minuman, berdiri makannya, berdiri minumnya, jangan sampai gitu, karena dia menghinakan ilmu, ya kan. Jangan sampai dengan dia untuk ilmu ini tidak mengamalkan, beli makanan bawa kamar ataupun duduk sejenak, ya kan, untuk habiskan. Jangan sampai makan sambil diri, tidak boleh. Ini namanya menghinakan ilmu, ataupun menghinakan pemilik ilmu, menghinakan ulama. Ada ulama datang dihina karena ada sebuah makalah daripada ulama, luhumul ulama masmumatun, luhumul ulama masmumatun, dagingnya ulama itu adalah beracun. Kalau kita tidak suka sama ulama, kan, jangan sampai kita menghinakannya. Wa yakunu mutawadi'an, dan talibul ilmi itu adalah mutawadi', tawadu, wa tawadu' baina takabbur wal mudillah. Wallahu alam bisawab.